kena manuk. Ceritane piye? Suaminya yang ngabisin uang yang terakhir. Jadi uangmu dihabisno manuk beberapa. Iya. Berapa? Habis semuanya habis. Yang terakhir terus saya pas mau pulang lagi udah mau maksudnya pengen pensiun dari Hong Kong, malah kena masalah sama suami. Ya udah habislah. Fitnah iki paling, masa manuke yang menghabiskan. Nah, di rumah tiap bulan dikasih uang. Malah masukin saya pulang kan saya nggak gimana di Hong Kong dari belajar, dari pulang itu saya backup itu HP-nya saya pegang, saya backup di Google semuanya keluar. Jadi foto-foto dia sama cewek itu keluar semua. Aku nervous sih krungu manuk. Artinya adalah selama saya di Hong Kong itu uang saya untuk cewek-cewek itu saya nggak tahu kan, saya taunya uangnya habis untuk ini ya udah saya percaya aja gitu. Jadi selama kamu kerja manuk itu kamu pelihara di sangkar emas ternyata ucul gitu lah, maksudnya seperti itu. Ya ucul saya nggak tahu. Oke. Taunya malah pas di rumah HP tak pegang, saya lihat kayak dihapus-hapus gitu kan, biasa kan laki-laki kan kayak gitu, semua chat apa itu dihapus, tapi saya nggak goblok lah, saya backup itu semua lewat Google. Terus? Jadi keluar semua, dia di kamar sama cewek, dia pas main sama cewek, semua ada di HP-nya. Jadi ya udah. Baik. Jadi hidupmu ini 25 tahun itu bukan menjadi berkat ya, malah dihapusi konco. Jarimu kamu ditipu keluarga lah kasarannya. Pertama kali pulang ke Indonesia melihat keluarga tidak bisa memberikan apa-apa sama kamu kecewa. Akhirnya kamu balik Hong Kong lagi, melampiaskan ke teman-temanmu dan akhirnya kamu hancur. Setelah itu kamu bangkit lagi ngirim duit ke suamimu, ternyata suamimu itu adalah manuk ucul. Akhirnya jaran-jaranan, jadi kadang jadi manuk, kadang jadi jaran. Seperti itu. Iya. Tragis banget hidupmu, Mbak. Tragis banget. Alhamdulillah, jadi saya sekarang jadi lebih kuat, lebih maksudnya lebih tahu lah masalah. Saya harus begini, saya harus begitu. Jadi saat ambil hikmahnya aja, di saat kita dapat masalah itu nggak usah menyalahkan sana sini. Kita introspeksi diri aja, kita benahi diri kita sendiri. Yang udah masuk ke cowok itu nggak bakalan kembali. Itu aja udah ikhlasin. Ya ikhlas itu nggak segampang kita ngomong ikhlas gitu, nggak bisa. Butuh proses kita untuk mencapai ikhlas itu. Sangat lah Mbak. Sangat. Itu saya lagi menjalani. Jadi sampai lagi menjalankan proses kata ikhlas itu. Ikhlas cuman hanya beberapa kata saja. Tapi menjalaninya butuh tahunan. Benar nggak? Iya, prosesnya itu loh yang susah. Wah, jadi sedih plus galau kok macam-macam cerita hidup kita. Ya diambil hikmahnya aja yang baik kita. Nah kan Samen tadi bilang nih bahwa Hong Kong dari dulu baik-baik saja, ternyata Samen kan nggak baik-baik saja. Ya mungkin pikiran saya cuma saya aja gitu, tapi ternyata sekarang keluar semua, malah lebih parah dari saya kayak. Berarti di sini adalah pembelajaran kan Mbak, di mana konten saya itu sebenarnya lebih ke pembelajaran, di mana sebenarnya tapi saya itu Mbak Yuni, saya lihat komentarnya itu kok kayaknya ada yang nggak terima gitu. Saya mikirnya gini, lah kalian yang dilihat negatifnya sih, kalau diambil positifnya ya mungkin kamu dapat ilmu. Maksudnya komen-komen yang negatif gimana? Saya nggak paham. Ya ada yang jelekin lah, ada yang apalah gitu. Jelekin siapa? Sampean? Ya jelekin yang enggak, maksudnya jelekin Miss Yuni gini gitu. Kalau orang menjelekin kan saya tidak bisa mengontrol orang di luar sana Mbak. Itu iya itu adalah. Tapi saya mikirnya gini loh, kok kamu bilang kayak gini, Kak? Ya benar Miss Yuni ngonten itu dia dapat uang dari YouTube, tapi jangan dilihat itunya, lihatlah apa di dalam konten itu apa gitu loh. Yang baik ya diambil, kalau yang nggak baik ya udah, nggak usah yang nggak baik itu diomongin. Gitu kan cuma lihat, nggak suka ya nggak usah dilihat. Gitu kan? Sampean dari Singapura sampai terdengar gosip seperti itu, wah hebat ini, hebat.
Malah. Itu yang siapa ya itu? Nggak usah disebut nama nih, nggak usah disebut nama. Saya tahu. Yang itu yang biasa sama-sama di organisasi itu kan saya pernah lihat dulu pas saya di Hongkong kan juga lihat itu. Itu. Oke. Ya, nah itu terus tetap aja dari dulu kayak gitu. Oke, nih jalurnya keluar nih, keluar dari jalur kereta api nih. Karena sekali lagi nih, Yuni kan tahu itu siapa gitu aja. Saya tahu tapi nggak perlu peduli dengan apa yang terjadi. Iya, Karena nggak usah. Juga kalau dia pas bikin status apa-apa itu udah biarin aja Mas Yuni, nggak usah klarifikasi, udah itu kan pemahaman dia. Oke, siap. Ya, kadang-kadang Mizuni kan terpancing, tercodot, tergantung. Terpancing saya ngomong. Enggak, soalnya gini lah, Mbak. Soalnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi sekali lagi, saya tidak bisa memaksa orang sama dengan pemikiran saya. Dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lempar keluar. Kalaupun saya dihujat, itu wajar. Tapi sekali lagi, kan tidak ada yang tahu dalam hati saya. Curhat ini misalnya. Maksud saya adalah tujuan saya seperti apa dan bagaimana kan tidak ada orang tahu nih. Seperti ini, kebetulan ada Migran Care di Jakarta. Tapi kita semua itu udah planning sebelum kita tahu ada Migran Care bahwa tanggal 12 Desember kita akan pulang ke Jakarta. Di mana karena ada urusan sesuatu kan Meme mau kuliah, nggak tahu Meme mau kuliah di mana. Jadi kita mau arrange. Nah, kebetulan sekali berbarengan dengan Migran Care. Kalau zaman dahulu kala, itu waktu saya pulang berbarengan dengan Andy, orang berpikir bahwa semua biaya yang memberikan itu mereka. Padahal tidak. Sama juga dengan hari ini. Suami saya pulang ke Indonesia itu pakai biaya sendiri. Terus hotel itu pakai biaya sendiri. Tapi kan kalau saya expose nih, kalau saya katakan, wah aku nggak dibiayai loh, aku bayar DP loh. Kan seolah-olah saya pamer, Mbak. Bukan, saya pamer. Tapi kalau saya nggak ungkapkan, mereka berpikir bahwa saya dibayarin oleh orang-orang tertentu, terus mari ngono diaudit di sembarang-barang. Kadang-kadang bingung saya, Mbak. Saya ngomong salah, nggak ngomong juga salah. Bener nggak? Ya, begitulah. Begitulah cinta. Deritanya tidak akhir. Bisanya kan cuma nyocot. Makanya saya jujur nih sebenarnya bingung nih. Saat saya expose, saya keluar itu pakai travel sendiri, pakai uang hotel sendiri, pakai pesawat sendiri. Dikiranya saya di endorse Garuda, padahal saya bayarnya sama, nggak ada diskon dari Garuda. Jadi bingung saya itu ngomong salah, nggak ngomong katanya pamer. Lah soro tau begini. Iya memang begitulah. Ya sabarlah Miss. Iya. Yang penting ya Miss Yuni fokus ke anak-anak yang butuh bantuan aja. Kalau yang kayak rese-rese kayak gitu anggap aja angin lalu. Oke, nah kita stop aja nih karena sebentar kita stop aja nih karena jalurnya sudah keluar dari track gitu. Jadi nggak usah saya yang dibahas nih. Kalau saya yang dibahas ini terjadinya adalah ngobrol dan gibah, guys. Menceritakan pengalaman kita sendiri aja ya. Jadi wes itu aja wes. Ya udah tadi pesannya ya itu aja mbak-mbak yang baru di Hongkong itu semua majikan itu sama, tinggal kita aja. Oke, siap. Kita aja. Kalau kerja sama majikan terus ada neneknya itu nomor satu ambil hati neneknya. Kalau ada anaknya ambil hati anaknya. Itu ntar majikan yang laki itu ya. Yang dadai sincang itu pasti ngikut. Oke, siap. Terima kasih pesan jenengan. Ya majikan di mana-mana itu sama. Oke. Matur Mbah Nuwun dari Singapura. Kita ngobrol ini paling suwi dirimu ya. Berapa jam ya? Loh, setengah jam lebih. Telepon sih mau nanya itu kalau proses ke Hongkong lagi bisa enggak? Karena ya di sini itu kan saya kena mental di sini bener. Di Hongkong biasanya kayak gitu, ke sini kena mental. Oke. Mentalnya nggak sanggup. Oke. Jadi ya udah wes. Lain kali kita ngobrol lagi. Mau ngibah dewe ya. Ojo membawa malapetaka. Matur nembah nuwun. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ini sudah di luar jalur ya. Jadi di mana fast track-nya sudah tidak di tempatnya, di mana terus ngibah ngelone wong liya. Jadi saya tidak ingin kita kepancing-pancing terus marana kejerat-jerat tergantung-gantung
terketer-keter dan terewer-ewer. Jadi lebih baik saya menyetopnya, karena sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu memberikan dukungan pada saya, buat teman-teman yang selalu memberikan spot pada saya. Yang penting ojo spot jantung aja. Dan sekali lagi saya sangat senang sekali karena kalian selalu merimai saya, mengingatkan saya tentang keadaan di luar sana. Jadi apapun, kadang-kadang saat saya klarifikasi itu teman-teman selalu bilang, Miss, wes lah Miss, ora usah klarifikasi Miss, udahlah biarkan, kita tahu kok. Tapi di luar sana ada yang bilang, mari melempar kata-kata nggak klarifikasi. Kadang-kadang ya wis ki mau kayak nompak keledai mau, ngedol keledai mau, bermacam-macam tanggapannya. Nah, keledainya ngapain nggak ditompaki? Wis ditompaki salah, nggak ditompaki salah, di edel-edel salah. Pokok intinya adalah hidup ini serba salah. Jadi kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apa yang kita bisa lakukan adalah tujuan awal kita seperti apa. Jadi ya nggak apa-apa, suka-suka. Seperti yang suami saya katakan kemarin waktu saya dihujat, dinyek-nyek dan diamuk, itu suami saya cuma mikir sama anak saya, Hah? Emangnya mereka nggak ada kerjaan yo Mami yo? Kenapa mereka bisa sampai segitunya sama kamu? Yo nggak tahu. Nggak tahu, karena banyak orang banyak waktu untuk menyelidiki orang lain. Banyak orang banyak waktu untuk menyelidiki orang lain. Tapi mereka lupa untuk menyelidiki dirinya sendiri. Kadang-kadang kita terlalu over melihat kesalahan orang lain, tapi dia lupa kesalahan diri sendiri. Jadi saya selalu mengingatkan pada anak saya pribadi, apapun yang terjadi, silahkan nilai sendiri. Tidak perlu over, tidak perlu menolong orang sampai mati-matian. Dan kemarin saya juga marah sama anak saya karena membantu orang tanpa seizin saya. Dia berpikir bahwa, Mami, aku udah besar, aku bisa membedakan mana yang satu, mana yang tidak. Dan kecokot lagi. Ya itu, sekali lagi, banyak orang yang akan memanfaatkan, terus habis itu dia akan share pada orang-orang yang tidak suka sama saya, bahwa perlakuan anak saya kurang baik, atau seperti ini, seperti itu. Jadi menjadi problematika kita semua. Ditolong salah, nggak ditolong salah. Jadi saya benar apa yang dikatakan Mbaknya, waktu yang akan menjawab. Jadi saya akan tetap, ingatkan saya akan tetap ada di rel saya, tapi ingatkan saya, namanya orang itu Mbak, namanya orang itu akan lupa diri dengan 3. Harta, tahta, dan jabatan. Apa itu ya? Benar nggak? Harta, tahta, dan jabatan. Jadi seseorang itu akan berubah saat dia memiliki uang yang banyak. Orang akan berubah saat dia memiliki jabatan. Dan orang akan berubah saat dia memiliki kekuasaan. Jadi bantu saya doa agar saya tidak memiliki sifat-sifat yang tidak amanah saat memiliki itu semua. Saya ono telepon masuk, tangkat ya. Halo? Kak krungu Mbak? Saya. Halo, halo?